Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kepada Allah karena di siang hari ini di tengah-tengah aktivitas kita yang sangat sibuk, kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kita akan diberkahi oleh Allah ketika kesibukan itu tidak membuat kita lupa kepada Allah. Ingat sekali lagi, kesibukan yang kita lakukan akan diberkahi oleh Allah ketika dengan kesibukan itu kita tidak lupa kepada Allah. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti malam setelah salat maghrib kita memasuki 1 Muharram 1447 Hijriah. Mulai dari nanti malam masuk waktu maghrib maka terhitung 1 Muharram. Berarti besok kita sudah tanggal 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 1447
menuju 1447 itu namanya pindah angka. Dari angku sampai 6 pindah menjadi angku sampai 7. Itu namanya hijrah. Jadi segala sesuatu yang pindah dari sebelumnya itu namanya hijrah. Bapak Ibu tadi sabalun pai kamu sholat kan di kadai masing-masing. Dari kadai kamu sholat itu namanya hijrah. Pindah tempat. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam konteks hijrah yang kita inginkan itu Bapak Ibu bukan hanya pindah tempat, tapi perubahan sikap. Itu makanya Rasulullah dulu mengatakan kepada kita, pesan Rasulullah, al-muhajiru, orang yang hijrah itu, man hajaro, siapa saja yang pindah atau hijrah, manahallahu anhu, dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salamoko di antara kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah, mangko pindah lain. Jangan membuat itu juga lain. Itu namanya hijrah. Kalau pindah tampek nak mungkin awak pindah tampek lain. Rumah awak lah do masing-masing. Tapi yang diharapkan oleh Allah pindah sikap kita. Dari nanda elok menjadi elok. Dari nan pancuak menjadi orang jujur. Dari nan duraka ke orang gaib menjadi patuh dan taat kepada orang gaib. Itu namanya hijrah. Termasuk besok tanggal 1 Muharram ada poin hijrah yang bagus. Besok kita berpuasa pada tanggal 1 Muharram. Untuk apa? Littahrimi syahril Muharram, untuk memuliakan bulan Muharram. Ini besok Pak Ibu bagi nan lain namua baniye untuk beribadah besok puasa. Besok hari Jumat pula. Hari Jumat tu hari yang sangat mulia pula. Hari kini Bapak Ibu ada 6 puasa, besok ditambah puasa cek lain. Itu nilai poin daripada hijrah tu. Wan salamu pun dah ada puasa dah, besok puasa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita puasanya tanggal 10 Muharram. So tanggal 1 berarti 9 hari kampung. Supaya lebih afdal, lebih utama Bapak Ibu, jangan tanggal 10-nya aja puasa. Tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram, tanggal 11 Muharram. 3 hari itu awak puasa. Bakok dianjurkan 3 hari, sebab kalau tanggal 10 Muharram dulu Rasulullah sudah menyampaikan, tanggal 10 Muharram itu Bapak Ibu orang Yahudi pun berpuasa. Supaya apa beda awak antara Yahudi dengan Muslim, maka Rasulullah memerintahkan puasa pada hari yang ke-9 Muharram dan puasa pada hari ke-11 Muharram. Berarti 3 hari, 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram.
Itu kalau Bapak Ibu besok lain badan sehat, ya kan, lain taluk jo niatkan lillahi ta'ala untuk puasa mulai tanggal 1, 9, 10 dan 11 Muharram. Itu poin hijrah yang kita latih, kita mulai dari hal yang sederhana. Yang kedua, kalau kita ingin hijrah Bapak Ibu, apa kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ingin menjadi orang lebih baik Bapak Ibu, tanamkan dalam diri kita itu ada rasa takut kepada Allah. Takut awak besok kalau lah tiada di dunia ku, awak masuk kubur, di dalam kubur tu awak disiksa. Tanam rasa takut itu. Takut awak ketika mengambil hak orang tu Allah balas ketika di dunia ataupun besok ketika awak mati. Jadi kalau ada rasa takut dalam diri awak Bapak Ibu, maka di situ menjadi poin kedua, kita bisa menjadi orang lebih baik. Kenapa? Karena dia ada rasa takut. Di masa nyobarado ditampek nan ramai nyomarasuan adu Allah nan mengawasi. Ditampek nan sepi adu pula Allah mengawasi. Kenapa? Karena ada rasa takut. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana saja. Ketika Bapak Ibu berjalan dari pasar beko ke pulang ke rumah, nampak di tengah jalan tu pitih 100.000. Bah kira-kira awak ambil atau nak awak ambil? Oh iyalah buya, awak ambil buya. Kalau awak ambil pitinan 100.000 tengah letak di tengah jalan tadi Bapak Ibu, kemudian awak makan, awak balanjuan piti 100.000 tadi, maka di situ diri kita belum dikatakan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Piti nan tengah letak di tengah jalan tadi bukan hak awak. Itu cara dia. Kalau ingin jual ambil piti tadi, ambillah piti itu di salamaian, tapi jangan di belanjuan, masukkan ke dalam kotak infak. Itulah yang hijrah. Sedang piti tagak letak, saya nak awak ambil, apa lagi punya orang. Baik yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua. Poin ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal tandur nafsun. Kalau kita ingin menjadi orang lebih baik, maka hendaknya kita berkaca diri. Wal tandur nafsun. Nafsun itu artinya diri Bapak Ibu. Diri itu artinya fisik. Aku makanya di rumah ada camin. Aku no camin tu supaya awak tiba di rumah bacamin diri awak, cali fisik awak. Waktu ada camin 2 buah tu 1 kotak. Aku no camin tu supaya awak bisa mencari diri awak. Bekot tagaklah di muka camin tu di rumah, calilah mulai dari hati. Nampak tamu wajah bacalian. Baha wajah awak lah bakarui atau alim. Itu nama camin kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah mencari wajah awak bakarui atau indah, cali pula rambut awak lah hitam atau lah putih. Sudah mencari rambut bikung ngangaan mencuang bagai seketek.
Cani lain masih panu gigi tolak berkurang. Aku nono baca mintu, Allah menyuruh baca mintu menjadi ibadah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu baca min, mangko ada nilai pahala. Tapi di samping nilai pahala, mangko sebaiknya Bapak Ibu kita harus menyadarkan diri kita bahwa fisik kita ini semakin bertambah hari, maka semakin berkurang pula kemampuannya, kekuatannya serta fungsinya. Kalaulah berkurang Bapak Ibu tu tanda awaklah mandake kalian kubur. Kok tiba di kaki awaklah batungke. Kok tiba di solat lah solat jati kursi awak. Tu tanda lah berkurang Bapak Ibu. Bakok berkurang itu tanda apa kata Allah Subhanahu wa taala, pamulaki kita akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini ada guru kita, ada ustaz kita yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceramahnya, yakni Dr. Andes Haji Muhammad Letter. Tadi jam 8 beliau meninggal dunia dan usia beliau 94 tahun. Mudah-mudahan almarhum diterima oleh Allah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau pendakwah juga, ustaz-ustaz kita mungkin Bapak Ibu pernah mendengar beliau ceramah. Beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini jam 8 pagi tadi. Oleh sebab itu apa Ibu, ini juga menyadarkan kepada kita, meninggal itu, mati itu sesuai ajal. Coba bayangkan usia 90 tahun itulah jarang dicari gini mah. Kadang-kadang 62, 70 itulah lewat sekali. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita pasti akan kembali menghadap Allah. Tidak satu pun Bapak Ibu yang hidup di muka bumi ini tidak mengalami mati. Termasuk diri ambo pribadi mati pula. Kalau bisa Bapak Ibu meninggalkan husnul khotimah. Seperti kemarin Bapak Ibu mungkin dengar itu di media sosial. Tanggal 6 Juni, tanggal 10 Zulhijjah, Dr. Muhammad Yahya Waloni, mantan pendeta, masuk Islam tahun 2006 sampai tahun 2025. Juni tanggal 6 2025 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya dan luar biasanya kemuliaan yang dia miliki, seorang mantan pendeta, seorang mantan kafir meninggalnya di atas mimbar. Mimbarnya mimbar Jumat, harinya hari Jumat, dan sedang menyampaikan khutbah Jumat tanggal 10 Zulhijjah, bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya di masjid yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Bapak Ibu, latar belakang kafir tapi bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nanawa Bapak Ibu, awak Islam dari lahir. Tu bagaimana cara tu ya supaya bisa model beliau tu ya. Ada caranya Pak Ibu. Baca caranya Rasulullah lah menunjukkan. Akhir Rasulullah matanas bima ya'ish, matinya seseorang sesuai hobinya, sesuai kebiasaannya. Dr. Muhammad Yahya Waloni kebiasaannya baca ceramah. Bahkan ada videonya beredar sekarang walaupun beliau sudah masuk dalam kubur. Apa kata beliau? Saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran Islam sampai saya mati.
terbukti dengan nyata hobinya adalah menyampaikan kebenaran Islam sekalipun beliau mantan pendeta. Kita semua Bapak Ibu punya kemampuan menyampaikan kebenaran, mulailah dari keluarga kita di rumah. Anak kita yang belum sholat, sampaikan kebenaran kepada anak kita untuk menyuruh sholat. Jangan dibiarkan anak kita enggak sholat. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab, pantau orang anak-anak ayo. Oh kalau jam 11 malam alun pulang ke mana awak? Jangan sampai anak awak 1 tahunan. Kan peran awak itu dakwah namanya itu. Jadi dakwah itu tidak hanya sekedar ceramah di atas mimbar, tapi dakwah dimulai dari keluarga kita masing-masing. Anak kita yang belum memakai jilbab, belum menutup aurat, dakwahi. Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, poin hijrah yang bisa kita lakukan, apa kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 tadi? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan teliti apa yang kita perbuat. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Baik perbuatan itu baik ataupun perbuatan yang buruk, Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan tidak hanya sekedar dilihat Bapak Ibu. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa saja yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji bayam, yarau, maka Allah akan perlihatkan balasannya. Dan maka siapa yang berbuat keburukan walaupun sekecil biji bayam, maka akan diperlihatkan balasannya. Tu mangkonya Pak Ibu, ku ado nyampang diri awak diuji oleh Allah, diberi oleh Allah masalah. Tanya ke diri awak, ada tak dulu awak melakukan itu ke orang? Awak punya rumah awak dikupak di orang, diambil TV-nya. Tanya ke diri awak, ada tak dosa dan pernah awak buat saban dia yang mencilok tu? Awak karena ayam, kiranya ayam awak dicilok di orang. Tanya ke diri awak, pernah tak awak mencilok ayam orang? Jadi satunya Bapak Ibu, anak awak buat itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi lebih baik, maka tanamkan dalam diri kita bahwa semua perbuatan yang kita lakukan dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan termasuk aku pribadi bisa menjadi orang yang lebih baik pada tahun 1447 Hijriah, yakni mulai besok hari Jumat. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi